Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Afni Damanik, asal madrasah dari Min 1 Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2023 untuk mata pelajaran Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari ini 28 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran di kelas 5D-1 Labuhan Batu Selatan. Mata pelajaran IPAS Bab 2 Harmonisasi dalam Ekosistem Materi Rantai Makanan. Sekian dan terima kasih perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5D. Siap. Kelas 5D. Siap. Kelas 5D semuanya apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5D semuanya anak Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap Fokus dan kami paham. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ya kan? Apa yang sudah memberi kita kesehatan? Allah. Sehingga kita dapat belajar dan mengikuti pelajaran di sekolah. Karena sudah dikasih Allah kita kesehatan, maka kita harus apa? Harus bersyukur, iya kan? Telah diberi kesehatan. Baik anak-anak ibu, anak soleh dan soleha, untuk mendapat berkah dari pembelajaran kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan supaya ilmu yang nanti kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Silakan doanya dipimpin Ketua Kelas Nazmi, silakan ke depan nak, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku paham yang benar. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih nak. Silakan duduk kembali. Anak-anak ibu semua, untuk menambah semangat nasionalisme kita, maka mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional,
Ya, kenapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya lebih menambah kecintaan kita terhadap Indonesia tercinta. Ya, silakan anak-anak ibu semuanya berdiri, kita ikuti lagunya. Siapa yang mau jadi dirjen? Oke, Sirin silakan maju ke depan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absensi dulu ya. Seperti biasa, yang ibu panggil namanya, sebutkan cita-citanya. Ajis, atlet. Arafah, dokter. Hafizah, dokter. Nazmi, Menteri Agama. Sirin, CEO. Siva, guru. Tania, dokter. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan semua cita-cita kawan-kawan kita ya. Semua cita-citanya mantap-mantap, bagus-bagus. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi menteri agama, ada yang mau jadi guru, banyak yang lainnya ya kan? Nah, kita sama-sama berdoa semoga cita-cita kita kelak bisa tercapai atau terwujud. Amin ya robbal alamin. Tapi untuk mencapai cita-cita itu apa yang perlu kita lakukan? Belajar dan berusaha dan jangan lupa berdoa. Bisa kita mencapai cita-cita kalau tidak belajar? Bisa? Tidak. Iya kan? Maka harus belajar dengan giat. Baik, kelas 5D. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Oke, kelas 5D, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ekosistem, ya kan? Ekosistem sebuah lingkungan. Dalam sebuah ekosistem ada berapa komponen? Dua. Apa aja? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu apa? Hidup. Jadi contoh yang hidup dalam sebuah lingkungan itu apa? Tumbuhan, manusia, hewan. Seperti abiotik, apa artinya? Mati. Contohnya apa? Batu, air, tanah, cahaya matahari. Betul. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang pernah melihat sawah? Ya, semuanya hampir pernah melihat sawah. Kira-kira di sawah apa aja yang kau lihat, Darul? Di sawah apa aja yang dilihat? Apa? Ular. Apalagi Azman? Padi. Hewan apa aja lagi yang ada di sawah? Tikus. Apalagi? Ular. Apalagi? Iya, elang suka terbang. Apalagi? Apa? Bangau. Apalagi? Lintah. Belalang. Kodok, ya kan? Keong. Banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di sawah.
Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Jadi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Bagaimana, Darul? Iya, mereka makan dan dimakan. Atau artinya saling memakan. Contohnya apa? Yang pertama, padi dimakan siapa? Tikus. Lalu tikus siapa yang makannya? Ular. Lalu si ular siapa yang makan ular? Siapa? Elang bisa. Jadi terjadi proses makan memakan. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mata pelajaran IPAS bab 2 harmonisasi dalam ekosistem, topik A rantai makanan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah nanti belajar ini, kalian harus bisa mendeskripsikan apa saja peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Dan yang kedua tujuannya, kalian harus bisa membuat sebuah diorama rantai makanan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, baik. Ya. Seperti yang tadi kita katakan, di dalam sebuah sawah ada berbagai makhluk hidup. Contohnya padi, tikus, belalang, kodok, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang suka makan padi Pak Tani sehingga panennya jadi gagal? Siapa? Tikus, betul. Lalu setelah dimakan tikus padinya, tikus-tikus siapa yang makannya? Ular. Iya kan? Lalu si ular dimakan siapa? Dimakan elang. Iya, betul. Sehingga terjadilah proses makan dan dimakan. Nah, untuk lebih memahami apa itu rantai makanan, mari sama-sama kita lihat video yang akan Ibu tampilkan. Diperhatikan, kemudian silahkan persiapkan alat tulisnya. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Catatlah hal-hal yang penting dari video yang akan Ibu tampilkan. Pas bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A rantai makanan. Lihat belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Nah, perhatikan. Tuh. Berperan sebagai konsumen dan satu. Lalu, tikus akan dibakar oleh ular. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Ular berperan sebagai konsumen ikan ular. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen ikan ular. Jadi, gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan
menunjukkan hubungan memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Perhatikan. Baik, anak-anak ibu semua. Tadi sudah kita saksikan videonya. Apa yang tadi kita pelajari dari video? Iya, tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan sesama makhluk hidup dalam suatu proses dan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan, makhluk hidupnya mempunyai perannya masing-masing. Iya kan? Ada perannya masing-masing. Contoh tadi, padi berperan sebagai produsen. Kemudian, padi yang dimakan tikus, tikusnya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, tikus dimakan ular. Ularnya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan elang, maka elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian elang mati dan sisa-sisa tubuhnya diuraikan oleh dekomposer, yaitu melalui jamur. Maka fungsi jamur atau bakteri sebagai pengurai atau iya, betul Arisa, dekomposer. Ya, itu adalah proses rantai makanan. Oke, baik. Sekarang kita akan bermain peran. Ibu akan tunjuk 5 orang untuk ke depan bermain peran. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Coba letak di kepalanya masing-masing. Sekarang di kepalanya sudah ada masing-masing makhluk hidup. Kalau kalian adalah rantai makanan, bagaimana urutannya? Silakan berurutan. Oke. Sudah benar? Sudah. Padi. Si Aji sebagai apa? Padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati karena berebut makanan, diuraikan oleh jamur. Iya, betul. Nah, sekarang silahkan pilih. Apa peranmu masing-masing. Ayo dipilih. Benar. Si Ajis Padi sebagai produsen. Arafa tikus sebagai konsumen tingkat 1. Shirin ular sebagai tingkat 2. Nazmi burung elang sebagai tingkat 3. Tania jamur sebagai pengurai. Iya, betul. Kasih tepuk jempol untuk kawan-kawannya. Tepuk jempol. Mantap. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Ibu punya lagu tentang rantai makanan. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Ayo kawan, kita belajar rantai makanan. Ada konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai itulah jamur. Arti
rantai makanan, maka kita akan membuat sebuah proyek tentang rantai makanan, yaitu diorama rantai makanan. Ya, seperti yang kemarin sudah kita sepakati, sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Oke, baik. Akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang kemarin kelompoknya sudah dibagi, silakan bentuk kelompok dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang semuanya sudah di kelompoknya masing-masing? Oke, ya. Selanjutnya silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Pilih. Kami ekosistem hutan, Bu. Sekarang dari si Nazmi, ekosistem apa? Laut, Bu. Ekosistem laut. Ini ekosistem Sawah. sawah. Hutan, Bu. Ekosistem hutan. Danau. Ekosistem danau. Baik. Jadi apa yang dipilih itu yang akan dijadikan proyeknya. Silakan klik ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan proyeknya. Ini Boleh digunting? boleh. Gunting asli ya, Bu? Iya. Ini LKPD-nya. Ini. Jadi, aturan dari pengerjaan proyek kita, yang pertama, proyek harus dikerjakan kurang lebih 30 menit. Aturan kedua, setelah nanti selesai mengerjakan proyek diorama rantai makanan, kita akan presentasikan kurang lebih 5 menit. Dan aturan yang ketiga, semua anggota kelompok harus berperan aktif dalam menyelesaikan proyek diorama rantai makanan. Bisa? Bisa? Oke, silakan mulai proyeknya sekarang. Alhamdulillah selesai dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita presentasi, biar semangat, semua berdiri biar kita ice breaking. Ayo. Tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom.
masih? Oke, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diorama rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton itu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan oleh anjing laut. Anjing laut berperan sebagai konsumen tingkat 2. Anjing laut dimakan oleh paus orca. Paus orca berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah paus orca itu mati, sisa-sisa dari tubuh paus orca itu akan diuraikan oleh bakteri. Inilah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diorama rantai makanan ekosistem sungai. Rumput laut berperan sebagai produsen. Rumput laut dimakan ikan. Ikan berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan dimakan bango. Bango berperan sebagai konsumen tingkat 2. Bango dimakan oleh buaya. Buaya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Buaya mati. Sisa tubuh buaya diuraikan oleh jamur. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diorama rantai makanan diorama rantai makanan ekosistem hutan. Rumput berperan sebagai produsen dan rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan kelinci dimakan oleh serigala. Serigala adalah konsumen tingkat 2 dan serigala dimakan oleh harimau. Dan harimau adalah konsumen tingkat 3. Dan setelah harimau mati, sisa-sisa tubuh harimau akan diuraikan oleh jamur dan menyuburkan tumbuhan. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diorama kami tentang rantai makanan ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen, lalu dimakan tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu tikus dimakan oleh ular. Ular berperan menjadi konsumen tingkat 2, lalu ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3, lalu elang mati dan elang mati. Sisa tubuh elang diuraikan oleh jamur. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah presentasi dari setiap kelompok. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang kurang dimengerti? Tidak, Bu. Tidak, oke. Di setiap makhluk hidup dalam sebuah ekosistem mempunyai perannya masing-masing. Baik berperan sebagai produsen, berperan sebagai konsumen, atau berperan sebagai pengurai. Oke, sekarang Ibu tanya, sudah paham semua yang kita pelajari hari ini? Sudah? Dimengerti semua pelajaran yang kita pelajari hari ini? Dimengerti. Dari yang tadi sudah kita pelajari, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo. Tentang rantai makanan. Di dalam rantai makanan ada berapa komponen? Berapa komponen, Arisa? 3. Apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Betul ya. Jadi, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melakukan evaluasi atau asesmen formatif. Tapi kali ini kita akan melakukannya menggunakan kuisis. Tadi kita sudah melakukan presentasi dan juga sudah latihan melalui aplikasi Quizzes. Oke? Ya, jadi dari yang kita pelajari hari ini, kita harus selalu menjaga ekosistem supaya ekosistem berjalan dengan seimbang. Kalau ekosistem dan rantai makanan berjalan tidak seimbang, maka akan terjadi kepunahan dan terjadilah hewan langka. Bagaimana kita menjaga ekosistem? Yang pertama, tidak merusak laut, tidak boleh membom laut, tidak menebang hutan, tidak membakar hutan, dan tidak mencemari lingkungan. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.